Kalau nama UMKM-nya tuh Pempek Jeol awalnya, tapi atas masukan dari Dinas Kesehatan setelah kunjungan ke sini karena kita produksi juga batagor, akhirnya lebih baik menggunakan nama Jeol Food aja. Jadi karena kemungkinan kan kita bisa produksi yang lain setelah lihat lain produksinya. Jadi kalau nama kemudian kita ganti sekarang menjadi Jeol Food Indonesia. Kita berdiri dari 21 Februari 2021. Saat itu masih pandemi ya. PPKM sudah mulai dibuka, tapi kita lihat bahwa habit masyarakat itu pembelian masih secara online. Mereka menyukai online. Terus kita juga mulai dari bisnisnya tuh nol ya, tanpa modal lah istilahnya. Kalau buka tempat pastinya memerlukan modal, jadi kita memilih produk frozen food yang dijual secara online. Jadi ghost kitchen ya istilahnya saat itu ya. Visi kita adalah ingin menjadi produsen pempek dan batagor atau kuliner tradisional Indonesia dengan menggunakan bahan premium sesuai dengan standar tradisionalnya, tetap mengutamakan tradisionalnya tapi juga tetap mengedepankan inovasi, serta keinginannya kita mempunyai 5 outlet dalam 1 tahun ke depan, 30 outlet 30 outlet 5 tahun ke depan gitu. Dan juga bisa menjadi brand yang dikenal juga di luar negeri, artinya kita memiliki produk juga yang akan dipasarkan di luar negeri. Sebenarnya lininya tuh menjadi pempek dan batagor karena tentunya karena kita di Bandung ya, kota Bandung, kayaknya sayang banget kalau nggak juga mengembangkan batagor. Walaupun pertamanya adalah yang dikenal dan kemudian menjadi sold out di Tokopedia, Shopee, Beli-Beli itu adalah pempeknya. Tentunya pempek dan batagor ini punya bahan yang sama, dua-duanya ikan. Bahan utamanya ikan tenggiri, bahan keduanya adalah tapioka. Jadi itu dua bahan yang betul-betul sama, mirip, cuma prosesnya berbeda. Karena saat ini kita punya 3 outlet. Di Sukaluyu ini yang teman-teman sekarang datang, kita punya mitra di Sekelwa, kemudian satu lagi di Jalan Progo, baru buka 3 bulanan sih, baru. Kemudian ada varian-varian yang tidak akan ditemui di tempat lain. Misalnya kita ada pempek isi keju, pempek kulit kita itu bentuknya crispy. Nah itu yang mungkin tidak ditemui di tempat lain dan biasanya berdasarkan review juga itu yang menjadi keunggulan kita. Nah batagor ini kita bedakan, namanya jadi batagor Priangan. Brandingnya beda gitu kesannya. Nah karena teori bisnis itu kita harus unggul produk masing-masing. Nggak bisa digabung, itu pasti biasanya nggak akan maju. Kalau kita gabungkan misalkan pempek dan mie ayam, pempek dan batagor sebenarnya nggak akan maju. Jadi kita bikin branding yang berbeda, pemasarannya pun berbeda. Kalau pempek Jeol menggunakan organik, batagor Priangan ini menggunakan teknologi sekarang, ads, call. Nah itu viral tuh kalau di TikTok, di Instagram, namanya batagor Priangan. Dan sempat masuk TV juga, beberapa YouTuber juga kan biasanya suka jadi nebeng tenar juga ya. Selama kulinernya disebutkan hashtag hidden gem, biasanya viewersnya langsung naik gitu. Tadi makanya tuh ikan tenggiri, rasanya tuh apa? Karena memang kita kan ingin mempertahankan kekhasannya si pempek ini secara tradisionalnya menggunakan ikan tenggiri. Tapi kembali lagi pilihan, karena menggunakan ikan gabus juga enak, betul kan? Kakap juga enak. Nah, istilahnya itu mah preference aja. Jadi akhirnya kita memilih ikan tenggiri karena bicaranya ini adalah pempek premium. Walaupun tapi harganya kita atur menjadi sesuai pasar ya. Maksudnya kita kan ini bicara harga psikologis. Jadi kalau ini namanya snack ya. Kalau snack melebihi harga nasi Padang, banyak yang beli nggak? Enggak ya. Orang mending beli nasi gitu. Nah, itu yang bikin kita juga review bahan, review harga itu harus dipikirin kalau emang jualan mah. Kalau emang pengen cepet, cepet dibelinya gitu. Jadi orang ngerasa cuma 20.000 gitu, tapi belinya sering ternyata, ada yang tiap hari beli. Gitu. Jual praktisnya, saya paksa customer beli isi 4 itu mix. Itu ada marketing mix di situ sebenarnya. Seharusnya harga selam itu lebih tinggi dari harga kulit, harusnya ya, karena di selam itu ada telurnya isinya, bahan ikannya lebih mahal. Begitu mix dia harganya menjadi subsidi silang. Soalnya pusing ngebilang misalkan harga selamnya 6.000, harga ini 4.000 gitu ya. Jadi orang pokoknya 5.000 aja semuanya. Itu lebih ke marketing mix. Dasar kalau saat ini buat saya tuh karena saya tipenya banyak marketing sebenarnya ya, manajerialnya ini yang sebenarnya kalau buat UMKM itu emang susah sih, karena kita kan sebenarnya one man show. Jadi ini saya harus belajar mendelegasikan, misalkan punya admin, punya itu, jadi menuju UMKM level up gitu istilahnya. Tantangan dan disiplin tinggi itu begitu kita nggak rapi administrasi, berantakan kesananya gitu. Begitu kita nggak kawal ketat
ini kawal ketat tim bisa bocor lagi, bocor dari sisi penjualan. Momen paling berkesan adalah yang saya nggak sangka produknya diterima pasar. Itu produk dengan nama, maksudnya apa sih, Jeol gitu. Jeol itu sebenarnya nama mesin dari Jepang. Jadi suami saya dosen Unpad juga. S3-nya di Inggris. Mesin yang dilihat tiap hari itu Jeol namanya. Jeol itu Japan Electronic Official Limited. Terus waktu kita cari nama untuk PMP ini, aduh nama ini semuanya udah ada di Indonesia gitu ya. Terus kita pengen suatu nama yang unik yang nggak ada di Indonesia. Kalau orang googling hanya ada Jeol.